memang di Islam sendiri pun juga ada batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, sebenarnya positioning-nya dari Yusana ini bagaimana supaya kita bisa enak nih menjelasin ke kalau misalkan kita ada calon downline seperti kasus seperti ini, lebih banyak sih ini kita menghadapi orang-orang yang fanatik ya Pak ya. Baik. Karena kalau fanatik itu agak susah sekali untuk kita kasih inputan gitu. Oke. Baik, saya dapat poinnya. Nanti saya jelasin dari sisi Dewan Syariah Nasional dari MUI gitu ya. Baik. Nanti saya akan bantu jelaskan, nanti lalu ada sesi tanya jawab, kalau kita ada pertanyaan bisa kita jawab di sesi akhir ya. Gitu ya. Oke, Pak Roni. Kita juga ada kemasukan Cem Putih, salah satu leader kita di Surabaya juga Pak Roni. Oh, ini baru bergabung. Halo, dengar namanya. Ya, Cem Putih ini juga banyak teman-temannya Muslim. Yes, baik. Aktif di asosiasi IPMI seperti itu ya. Iya. Oke. Aku pernah adakan malah apa namanya hijabers ya. Hijaber dulu kita bikin ya. Yang organize waktu itu. Jadi sukses luar biasa sebenarnya waktu itu. Tapi Cem Putih pasti juga banyak menghadapi objection ya tentang kehalalan dan sebagainya. Oke, baik. Gitu. Pak Roni mungkin mau share screen, saya jadikan dulu ya. Pak Roni yang mana ya? Soalnya Yusana Indonesianya saya yang Yusana, waduh ada dua, betul Bu. Sebentar, saya. Yang ada logonya ini ya? Bukan Bu, yang ada videonya Bu. Sebentar, dua-duanya video ya? Dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang ada. Yang video. Yang videonya on Bu, videonya on. Bentar, saya coba. Oke. Betul yang itu Pak? Yes, betul. Sudah jadi co-host? Yes, betul Bu, thank you. Silahkan share screen Pak Roni. Kita mau mulai kita kapan? Janji tepat waktu, jadi kita benar-benar akan tepat waktu karena kita akan finish persis 1 jam untuk memberi waktu Pak Roni untuk mempersiapkan nanti acara Zoom-nya yang 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silakan Pak Roni siap. Yap. 1 minute to go. Ya, masih ada yang ditunggu atau kita bisa mulai? Pak Indra, silakan. Saya fleksibel. Langsung aja mulai Pak. Ya, boleh mulai. Sekarang sudah persis jam 17.00. On time. Ya. Oke, bisa lihat di layar ya, Bapak Ibu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih semua yang ada di Zoom ini, memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang bisnis direct selling, mengambil topik yang menarik, halal atau haram, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa ya? Bisa. Gambar baik. Saya kasih sedikit profil saya, mungkin Bapak Ibu bisa screenshot saja atau baca ya. Jadi saya punya pengalaman di bisnis direct selling kurang lebih sekitar 17 tahun, masuk tahun ini, dan saya pernah menangani beberapa perusahaan direct selling dan juga konsultan untuk beberapa bisnis, baik itu yang syariah ataupun yang konvensional gitu ya. Oke. Nah, tema kita sore hari ini membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang direct sharing atau MLM itu halal atau haram. Nah, yang saya sampaikan ini sebetulnya berdasarkan kajian dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang kebetulan saya pernah mengikuti seminarnya, yang saat itu kita mengundang dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu dewan yang memberikan fatwa halal di Indonesia untuk saat ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi awalnya seminar itu ada karena waktu itu sempat ada beberapa kasus yang mengangkat MLM itu banyak penipuan, banyak money game, banyak ponzi bisnis dan lain-lain. Jadi akhirnya PBNU dalam hal ini anggotanya banyak di MUI dan Dewan Syariah Nasional bersama APLI mengadakan seminar
dan kita mengambil intisari. Jadi ada kurang lebih 12 poin yang paling krusial untuk mengkategorikan apakah sebuah perusahaan direct selling atau MLM itu halal atau haram, gitu ya. Oke, jadi saya bicara bukan dari pendapat saya, justru saya ingin menguatkan apa yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon dipahami, saya menyampaikan apa isi fatwa. Ya, sekali lagi ini keputusannya tingkatnya fatwa MUI, jadi bukan keputusan Yusana atau keputusan saya. Jadi saya tidak subjektif dalam hal ini hanya saya, tapi saya justru objektif berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Oke, nah sebelumnya izinkan saya mungkin menjelaskan sedikit beberapa sistem yang ada di Indonesia. Orang menjadi sangat rancu apakah MLM, apakah direct selling mungkin, atau ini adalah sistem piramid scam ya. Nah, Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang di Yusana itu adalah menggunakan sistem multi level marketing dengan sistem binary plan. Ya, binary plan itu artinya ada dua kaki, kanan dan kiri. Ya, semua orang hanya menggunakan sisi kanan dan kiri untuk mendapatkan keuntungan tadi. Ya, ini yang dilakukan di Yusana. Nah, beda dengan pola matahari non binary. Non-binary itu melingkar, Bapak Ibu. Jadi kita bisa sponsoring sebanyak mungkin di bawah kita langsung, gitu. Nah, tapi sistemnya berbeda dengan yang kita punya. Nah, yang ketiga ada namanya sistem money game. Money game ini orang yang di atas mendapatkan komisi dari pendaftaran orang-orang baru di bawahnya. Jadi yang bawah store ke atas, store ke atas, store ke atas, yang atas dapat yang paling tinggi, yang paling besar. Gitu ya. Oke, sampai sini kita harus paham bahwa Yusana masuk dalam kategori binary plan yang sudah mendapatkan approval compensation plan-nya atau sistem bisnisnya. Oke. Nah, jadi selanjutnya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tersebut nomor 75, Bapak Ibu bisa googling ya, tahun 2009 itu ditandatangani langsung oleh ketuanya Bapak Kiai Haji Sahal Mahfud ya, dan juga Kiai Haji Dr. Andes Ihwan Sam tanggal 25 Juli menjelaskan sebetulnya 12, mohon maaf ini ada typo, di keputusannya ada 12 pasal, cuman flyernya kita bikin waktu itu apli 13 Bapak Ibu. Nanti saya kasih salinan kopi keputusannya ya. Baik, jadi ini adalah nomor keputusannya. Nah, saya akan bahas isinya apa. Oke. Sebelumnya, mungkin saya jelaskan bahwa saya mengkutip dari sumber di halaman di bawah, Dewan Syariah Nasional MUI. Bapak Ibu bisa download ya filenya. Ini persis yang saya download, yang saya capture ini yang ada di PPT atau presentasi saya adalah mengambil sumber dari itu. Ya, oke. Jadi, fatwa itu bicara tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah PLBS. Oke. Artinya kalau syariah apakah mengikuti kaidah syar'i dalam agama Islam dalam hal ini ya gitu ya. Nah, jadi saya ingin menjelaskan bahwa Dewan Syariah ini menjelaskan 12 kategori apakah penjualan langsung berjenjang ini halal atau haram ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua yang memenuhi syarat itu harus mendapatkan sertifikasi secara bisnis? Nah, itu tidak diatur bahwa semua harus di Indonesia harus menggunakan halal. Tidak. Tapi yang saya ingin jelaskan adalah cara bisnis dijalankan menggunakan kaidah-kaidah syariah. Nah, ini yang saya ingin Bapak Ibu sekalian jelas di sini. Kalau ditanya sekarang, faktanya adalah Yusana tidak memiliki sertifikasi syariah sebagai sebuah bisnis, Bapak Ibu. Tapi, saya bisa pastikan, Yusana memiliki dan comply ya dengan kaidah-kaidah syariah. Gitu. Ya. Jadi produknya sudah pasti halal karena kita punya sertifikasi halal ya. Tapi kita tidak memiliki sertifikasi untuk bisnis syariah. Kenapa? Karena itu bukan menjadi sesuatu kewajiban di Indonesia untuk menjual produknya. Tapi pertanyaannya, apakah praktek bisnis yang dilakukan di Yusana memenuhi kaidah syariah? Saya mau jelaskan sore hari ini biar Bapak Ibu nanti yang menyimpulkan bagaimana gitu ya. Jadi lebih objektif. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu ya keputusannya. Jadi ini pertama adalah tentang definisi ya, definisi apa itu penjualan langsung ya, apa itu barang yang diperjualbelikan, barang bentuknya bisa berwujud, bisa bergerak dan lain-lain, produk jasa juga bisa,
perusahaan, kemudian konsumen, ya. Ini ketentuan umum, Bapak Ibu nanti bisa baca, saya bisa share juga materinya, ya. Ini hanya menjelaskan ketentuan umum apa yang dimaksud dengan istilah-istilah di atas, ya. Komisi, yaitu imbalan, ya, yang diberikan perusahaan kepada mitranya. Bonus adalah tambahan imbalan, ya. Igro itu daya tarik luar biasa, semacam promosi yang berlebih-lebihan, gitu ya. Itu definisi dari igro. Kemudian money game, itu kegiatan menghimpun dana tadi yang saya jelaskan. Yang di atas menerima bonus atau dana dari setoran orang-orang yang join di bawahnya, gitu ya. Itu bedanya money game dengan direct selling. Kalau direct selling, bonus didapat dari keaktifan jaringan, bukan dari setor pendaftaran. Yang ke-10 adalah excessive markup. Ini jadi ada batas margin yang ditentukan supaya tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kita punya apa enggak, gitu ya. Kemudian member get member, ini strategi perekrutan, ya. Kemudian mitra atau stokis, ini istilah yang dipakai. Kalau di Usana kita menggunakan istilah associate, ya. Oke. Nah, saya langsung keputusannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kedua ini adalah tentang keputusannya, ya. Intinya ada 12 ketentuan yang menjelaskan bahwa praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan direct selling apakah memenuhi kaidah syariah atau tidak, gitu ya. Ini penjelasannya. Kita bahas ya satu persatu. Jadi ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa produk atau jasa, ya. Insya Allah kita Usana punya produknya. Produknya asli, produknya nyata, bukan fiktif. Anda bisa memegang, bisa beli, bisa meminum langsung, gitu ya. Jadi ada produk yang nyata. Ya, produknya bukan di awang-awang, bukan produk yang imajiner, ya, tapi produknya ada. Jadi menurut saya poin nomor 1 kita sudah checklist ada, oke? Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram. Ya, saya mau garis bawahi produk Usana. Jadi produk Usana pertama produknya adalah halal, halal by Ivanka. Kenapa? Karena kami diproduksi di Amerika. Ivanka adalah lembaga ulama Amerika yang memberikan sertifikasi halal yang diakui oleh pemerintah, ya. Jadi kita menggunakan sertifikasi halal Ivanka karena diproduksi di Amerika, dan kita tidak menggunakan kita belum mempunyai sertifikasi MUI karena kita memang tidak memproduksi atau membuka kemasan label di Indonesia, gitu ya. Jadi poin yang kedua juga menurut saya insya Allah barangnya halal karena kita sudah lakukan produksi dengan sangat cermat, ya. Nanti saya jelaskan di belakang ada bagaimana produk Usana untuk yang masuk kategori halal diproduksi. Baik. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar. Gharar itu ada semacam kayak tipu daya, penipuan, ya. Nggak sesuai dengan flyer, barangnya berbeda dan lain, itu namanya gharar. Kemudian ada namanya masyir. Masyir itu Bapak Ibu sekalian seperti judi, ya. Jadi untung-untungan, ya. Kalau yang menang dapat semua, yang kalah nol, nggak dapat sama sekali. Nah, itu nggak boleh, gitu ya, dalam kaidah yang diatur dalam keputusan Dewan Dakwah Nasional tadi, Dewan Syariah Nasional tadi. Yang ketiga adanya riba. Riba itu pengambilan tambahan. Jadi dilebihkan. Harusnya bayar 100, suruh bayar 110, ya, karena ada tambahan biaya-biaya lainnya. Nah, ini nggak boleh, ya. Nanti kita akan lihat apakah di Usana ada atau tidak. Baik. Kemudian zarar, Bapak Ibu sekalian, zarar itu ada semacam unsur bahaya. Jadi barangnya ini memberikan kemudaratan bagi orang lain. Jadi barangnya itu yang merusak, barangnya itu yang tidak bermanfaat, itu masuk dalam klausul itu, ya. Kemudian kalau zoom itu tidak menepati janji seperti zolim, ya. Jadi orang yang tidak menepati sesuatu pada tempatnya, dia berbuat ingkar, dia aniaya terhadap orang lain. Jadi tidak konsekuen atau komitmen dengan apa yang diperjanjikan, ya. Kalau maksiat tentu perbuatan yang melanggar dalam hal ini dalam agama Islam dilarang oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke. Nah, yang keempat, tidak ada harga atau biaya yang berlebihan sehingga konsumen dirugikan. Contoh Bapak Ibu misalkan ongkos produksinya dengan harga jualnya itu sangat tidak masuk akal, ya. Contoh misalkan ada satu benda ini dijual 10 juta padahal di pasaran harganya mungkin hanya sekitar 100.000 atau 500.000 misalkan. Nah, apakah masuk kategori itu? Kalau masuk berarti itu nggak boleh, halal gitu, haram, ya, nggak halal. Baik. Kemudian yang kelima, komisi diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besarannya berdasarkan prestasi nyata. Nah, ini menarik.
Jadi orang harus menerima komisi berdasarkan kerjanya, berdasarkan usahanya, bukan karena posisi dia di atas. Nah, saya akan jelaskan nanti Yusana memenuhi unsur yang kelima apa enggak gitu ya. Jadi ini menarik karena apa, Yusana mendapatkan komisi bisa jadi downline yang ada di bawah komisinya lebih besar daripada upline-nya. Artinya kita memberikan komisi sesuai dengan usahanya, kerja nyatanya, bukan karena posisinya Bapak Ibu gitu. Oke. Nah, itu poin nomor 5. Poin yang nomor 6 ya. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jumlahnya jelas. Jadi ada buku panduan yang mengatur, Anda kalau melakukan sekian dapatnya sekian loh. Hitam di atas putihnya tertulis sesuai dengan akad. Saat dia bergabung, dia tahu apa yang dia dapat. Sangat jelas, terang benderang gitu ya. Itu poin nomor 6. Kemudian poin nomor 7, tidak boleh ada komisi atau bonus pasif. Nah, ini nggak boleh misalkan dia nggak melakukan apa-apa, dia akan dapat bonus. Nah, di Yusana, walaupun ada namanya bonus royalti, tapi seorang yang mau dapat bonus itu, dia harus melakukan sesuatu. Ya, jadi nggak boleh pasif, diem aja nggak apa-ngapain, ya 10 tahun nggak apa-ngapain, misalkan dapat bonus terus. Di kita tidak ada. Gitu. Nah, kemudian yang ke-8, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan tidak menimbulkan IGRA tadi daya tarik yang luar biasa, berlebih-lebihan, ya, nggak masuk akal lah gitu ya, kampanye atau promosi yang dilakukannya. Yang nomor 9, tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan. Jadi ada penekanan, ada unsur pokoknya yang di bawah melakukan saja segala macam upaya gitu ya, itu tidak boleh. Jadi semuanya harus punya equilibrium, kesamaan, equality ya, kesamaan dalam bisnis gitu. Kemudian yang ke-10, sistem perekrutan anggota, bentuk penghargaan, acara seremoninya juga tidak mengatur unsur yang bertentangan dengan syariah. Jadi contoh, tidak ada sesuatu yang katakanlah tarian striptis lah misalkan gitu ya, sesuatu yang ada minuman alkohol di dalamnya gitu dalam unsur acara tersebut, itu tidak boleh ya. Yang ke-11, setiap mitra melakukan perekrutan wajib melakukan pembinaan. Jadi ada unsur pengawasan pembinaan dari upline-nya. Kalau itu ada, nah itu berarti masuk kriteria halal direct selling tadi. Dan yang terakhir, yang ke-12, tidak melakukan kegiatan money game. Nah, ini yang sangat dilarang keras bahwa tidak boleh orang dapat sesuatu karena ada orang yang bergabung hanya menyetorkan uang di bawahnya. Nah, jadi fatwa ini disetujui tahun 2009 ya, 25 Juli ditandatangani langsung oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia, Majelis Ulama Indonesia ya. Bapak Ibu sekali lagi bisa mendownload, saya mau izin share dari mana saya mendapatkannya. Nah, ini saya mendapatkannya dari halaman ini. Anda bisa masuk ke dakwah Dewan Syariah Nasional MUI ya. Nanti ada yang pedoman penjualan langsung. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya di depan ya. Listnya Bapak ya. Belum ter-share screen Pak. Belum share screen. Share ya. Baik, sebentar. Saya ya. Nah, ini Bu. Bisa kelihatan ya Bu ya? Ya. Iya, jadi masuk ke Dewan Syariah DSN MUI. Nah, ini yang saya download tadi yang saya sampaikan di PowerPoint. Bapak Ibu bisa ambil pedoman penjualan langsung berjenjang syariah gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang Yusananya sekarang. Nah, ini sekali lagi dari 12 pasal tadi kita sama-sama berpikir, sama-sama menyesuaikan apakah Yusana masuk dalam kategori itu atau tidak gitu ya. Oke, baik. Saya akan mulai. Nah, ini dia. Baik, jadi yang pertama kita perusahaan global. Saya nyatakan betul Yusana adalah perusahaan global, bukan perusahaan lokal, dan home office kita di Salt Lake City di Amerika ya. Kita sudah ada di lebih dari 20 negara lebih. Kita sudah masuk tahun ke-28. Kemudian Yusana itu kantornya yang di Salt Lake buka dari tahun 96.
fisik bangunannya ada, orangnya yang bekerja di sana juga ada, udah banyak orang yang sudah ke sana. Dan kita mempekerjakan lebih dari 1.800 karyawan dari semua multinasional, ya, dari semua ras, agama, semua ada di Usana, gitu ya. Oke, nah kemudian kalau ditanya apa yang membuat Usana ada berbeda, yaitu value kita, integrity, excellent, health, dan community. Nah, kita percaya itu, bahwa Usana menjadi perusahaan yang bonafit seperti sekarang karena 4 core value ini. Oke, kemudian saya juga ingin share tentang market size direct selling di Asia Pasifik. Ini juga mungkin kalau Bapak Ibu nanti memberikan presentase, bisa di-share bahwa Indonesia market share-nya untuk direct selling itu 2019 itu hampir 22 triliun per tahun. Jadi angka yang bukan angka kecil, ini angka yang besar buat kita di Indonesia, 22 triliun per tahun gitu ya. Oke. Nah, kita di Usana juga mendapatkan banyak penghargaan, artinya integritas, kredibilitas kita diakui oleh pihak ketiga yang melakukan penilaian terhadap kerja Usana. Oke, nah Bapak Ibu sekalian yang saya jelaskan, jadi di Usana pertama adalah kita memberikan komisi kepada mereka sesuai apa yang mereka lakukan. Ya, contoh paling sederhana, kalau mereka nggak AO, nggak melakukan auto order, mereka nggak bisa dapat komisi. Itu yang tadi unsur pasif. Kalau pasif aja dapat uang, itu nggak boleh, berarti haram, karena nggak apa-ngapain dapat uang. Di kita, seorang yang mau mendapatkan bonus, setidaknya minimal dia harus melakukan pembelian untuk dirinya sendiri. Jadi ada usaha untuk melakukan penjualan atau pembelian untuk dia sendiri. Ya. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bapak Ibu mungkin tahu, ya, untuk mendapatkan weekly commission, insentif, ya, seperti Taiwan dan segala macam, itu ada syarat yang nggak begitu saja diberikan gratis. Apakah dia levelnya diamond, apakah dia levelnya achieve, semuanya harus melakukan yang sama, tidak ada pembedaan. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu Rising Star, misalkan insentif kita itu diamond sama sharer, syaratnya sama, nggak ada bedanya, gitu ya. Kemudian apalagi bonus elit ini juga dibagikan terbatas, ya, berdasarkan usaha mereka. Jadi kalau mereka sudah mencapai kategori tertentu dari usaha mereka, baru kita berikan reward-nya. Bukan karena orang yang join duluan, atau bukan karena orang yang memiliki kedekatan dan lain-lain. Jadi semuanya sangat fair untuk didapatkan. Nah, itu menurut saya yang menjawab tentang komisi di Usana diberikan fair sesuai dengan usaha mereka, Bapak Ibu. Tidak ada yang diberikan cuma-cuma karena dia join duluan misalkan, atau karena dia adalah perintis, ya, di Usana dan dia dapat setiap bulan, setiap minggu. Tidak ada. Semuanya harus mengikuti ketentuan karena sistem kita adalah computerized. Ketika mereka gagal memenuhi kualifikasi, jelas mereka gagal mendapatkan komisinya. Baik. Kemudian tentang transparansi tadi dibahas, ya, barang yang diperjualkan harus memenuhi jelas barangnya, harganya pun tertera, tidak ada manipulasi. Anda bisa lihat di price list kita, harga Usana itu ada di price list-nya, tidak berubah kalau tidak ada yang kita lakukan perubahan, ya. Anda nggak pernah belanja misalkan toko harganya beda, ya, nggak ada pengumuman, itu tidak pernah terjadi. Kita selalu menginformasikan harga yang berlaku di dalam The Hub kita atau informasi yang kita berikan langsung kepada customer kita. Kemudian harganya, Bapak Ibu, harganya. Nah, kalau ditanya harganya wajar nggak? Saya bisa pastikan harga yang kita berikan wajar dengan kualitas, dengan manfaat yang didapatkan. Ya, saya nanti malam akan menjelaskan kenapa misalkan kalau ada orang bilang harga Usana mahal dibandingkan dengan vitamin C yang ada di minimarket misalkan. Nah, jelas berbeda. Kenapa? Karena kandungannya, karena teknologi yang digunakan, karena sumber yang digunakan, karena pengolahan dan lain-lain. Itu sangat berbeda. Tapi dengan harga jual yang kita berikan itu sangat worth it dengan harga dan kualitas yang didapatkan, gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bahwa Usana itu saat ini menjadi anggota resmi dari 2 asosiasi yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Pertama adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita nomor 170 tahun 2016 kita bergabung, ya. Jadi APLI ini adalah wadah untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem penjualan langsung, ya. APLI ini
dibina oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dia bukan independen. Jadi semua anggota APLI itu disetujui dan sepengetahuan dari Deperindak, dalam hal ini berarti pemerintah. Lalu APLI juga berafiliasi dengan World Federation Direct Selling Association, ya. Itu global di seluruh dunia, kita punya organisasinya WFDSA. Jadi diakui sebagai anggota resmi. Nah, kalau Pak itu ada anggota institusi yang lain namanya, saya tidak bicara yang lain, tapi pertanyaannya apakah anggota yang ada di tempat lain mengikuti kaidah yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan atau tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sedangkan kami tiap tahun melakukan verifikasi dan keanggotaannya sangat jelas dan resmi tentunya, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita anggota dari APSKI, Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan. Karena ini lebih spesifik, karena produk kita adalah suplemen, jadi kita juga menjadi anggota dari APSKI, ya. Nah, ini kita juga punya keanggotaannya. Apakah ada anggota yang dikeluarkan? Ada, kalau tidak memenuhi ketentuan dari disiplin organisasi, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi saat ini Yusana menjadi anggota udah kategorinya gold, ya, artinya sudah predikatnya baik lah, ya, tidak ada pernah pelanggaran yang dilakukan. Oke. Nah, kemudian tadi kita bicara nggak boleh memberikan komisi yang berlebihan. Kenapa? Karena memang sudah diatur, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam peraturan Kementerian Perdagangan nomor 70 tentang distribusi barang secara langsung, dalam hal ini perusahaan-perusahaan direct selling, itu pasal 17 diatur. Anda bisa baca jumlah komisi atau bonus yang diberikan kepada penjual langsung sebagaimana di pasal 16 tidak boleh lebih dari 40% dari omset. Jadi contoh kalau ada misalkan perusahaan direct selling, belanja 10 juta, cashback pokoknya kembali 50%. Nah, itu udah melanggar jelas. Jadi nggak sesuai dengan kaidah syariah tadi yang saya bacakan. Nah, kita di Yusana itu sangat memperhatikan 40% ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena diatur oleh pemerintah. Kalau kita nggak ngikuti ketentuan, kita pertama melanggar. Yang kedua tadi, nggak sesuai dengan kaidah syariah, kalau kita bicara tentang kaidah syariah Islam, gitu loh, ya. Nah, jadi kami memastikan payout-nya itu tidak lebih dari 40%. Pertanyaannya, kenapa pemerintah mengatur angka 40%? Ada dua kegunaannya. Pertama adalah melindungi konsumen. Jangan sampai konsumen dibayar terlalu kecil, ya, komisinya. Tapi yang kedua juga melindungi pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha, ya, memberikan banyak komisi, bulan depan bisnisnya kolaps mungkin karena dia tidak menjaga kelanjutan bisnisnya. Nah, itulah kenapa angka 40% dari peraturan pemerintah Kementerian Perdagangan ini muncul, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Oke, jadi itu memenuhi kaidah tadi yang di dalam keputusan DSN tadi tentang tidak boleh memberikan komisi yang berlebihan, gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu, kita juga mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yusana saat ini memiliki izin usaha penjualan langsung sebagai perusahaan direct selling. Ini kita punya izinnya. Nomornya kita share karena kita sudah punya izinnya, ya. Saat ini ada 73 perusahaan direct selling yang sedang mengurus izinnya, belum punya izinnya tapi sudah beroperasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sebuah kehati-hatian yang harus kita share edukasi kepada para business builder, jangan sampai salah memilih bisnis direct selling. Nah, Yusana dari awal berdiri 2016 kita sudah punya license sebagai penjualan langsung, ya, yang itu izinnya dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah punya izin edar produk kita dari BPOM. Anda bisa lihat ada surat izin edarnya, ada nomor edarnya, dan ini semua resmi di dalam kemasan kita, botol produk kita juga semuanya ada untuk izin edarnya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Yusana juga punya tadi yang saya bilang sertifikasi halal by Ivanka, ya. Anda bisa lihat ini sertifikat yang dikeluarkan oleh Islamic Food and Nutrition Council of America, ya. Mereka mengeluarkan izin halal bagi makanan yang diedarkan dan diproduksi di Amerika, ya. Nah, kami saat ini memang belum memiliki sertifikasi halal MUI, tapi yang kami punya adalah sertifikasi halal dari Ivanka, negara tempat Yusana diproduksi. Pertanyaannya,
Pak, apakah kalau tidak ada sertifikasi halal MUI barang kita haram? Tentu tidak. Kenapa? Karena nggak mungkin dapat sertifikasi Ivanka kalau barang kita haram, gitu ya. Jadi ini tidak bisa diambil kesimpulan seperti demikian, ya. Dan ini saya tanyakan langsung kepada narasumber pembicara dari Dewan Syariah Nasional, dan mereka mengkonfirmasi, Bapak Ibu jangan khawatir, ya. Dia bilang, barang yang tidak memiliki sertifikasi halal belum tentu haram. Bisa jadi karena dalam proses, atau bisa jadi ya memang secara bisnisnya sudah memenuhi syarat-syarat kaidah syariah, tapi belum hanya legalitasnya saja secara administrasi memiliki sertifikasi halal MUI. Nah, saya ingin share Bapak Ibu sekalian tentang produksi Yusana dengan mendapatkan sertifikasi halal di Ivanka di Amerika ya. 2017, 2018 saya berkesempatan mengunjungi manufacturing kita di Salt Lake City di Amerika. Saya berkesempatan melihat langsung bagaimana proses produksi Yusana untuk produk-produk yang dijual di Indonesia ya. Nah, jadi nggak saya sendiri, waktu itu ada puluhan orang Indonesia yang juga mengikuti ya manufacturing tour tersebut. Jadi kita melihat langsung bagaimana proses produksi dibuat. Nah, Bapak Ibu, dalam proses itu saya melihat sendiri bahwa untuk barang dengan badge khusus Indonesia yang masuk kategori halal, itu melalui proses yang berbeda untuk negara lain. Contoh, pemilihan bahan baku sudah pasti, bahan baku adalah bahan baku yang halalan toiban. Yang kedua, alat-alat yang digunakan itu juga lainnya tersendiri. Kalaupun ada lain yang sama, mereka menggunakan proses untuk pembersihan. Jadi produksinya nggak berbarengan dengan negara lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi produksinya itu Ivanka sampai memastikan unsur alat yang digunakan untuk memproduksi barang produk Yusana yang halal, baik untuk market Indonesia, Malaysia, itu memiliki alat yang juga halal, ya tidak ada kandungan yang haram di dalamnya. Jadi bukan hanya bahan bakunya, tapi alat atau mesin-mesinnya juga harus dilakukan pengecekan untuk memenuhi standar halal tadi, gitu ya. Nah, jadi itu lainnya terpisah, ya. Halal dari bahan baku, alat yang digunakan, ya. Bahkan kita menggunakan batch sendiri. Anda bisa bayangkan kalau dari sisi ekonomis Bapak Ibu lebih menguntungkan tentu kalau kita produksi massal ya, berbarengan dengan negara lain justru lebih murah. Tapi Yusana tidak. Yusana untuk produksi yang halal dia menggunakan line khusus, batch khusus ya. Walaupun itu lebih mahal tentunya dari sisi produksi, dari sisi ekonomi, tapi harga tetap sama. Artinya dengan beberapa negara lain kurang lebih sama ya, tapi tidak yang signifikan mahal. Bayangkan mungkin Indonesia sekarang persentasenya masih di bawah 10% lah ya, size marketnya gitu, di bawah 5% mungkin. Tapi Yusana menyediakan khusus produksi untuk produk Yusana yang halal tadi, untuk market Indonesia dan Malaysia. Jadi ini yang saya sangat appreciate bagaimana Yusana memperlakukan produk halal dalam sisi produksinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak hanya berbicara bisnis saja, kita juga Yusana melakukan berbagai macam kegiatan dalam hal ini ya dengan komunitas, baik itu dengan beberapa komunitas kesehatan ataupun lembaga sosial seperti Yayasan Duafa ya, Yayasan Balita Ibu dan Anak dan lain-lain. Seperti Anda lihat di layar Bapak Ibu, kita melakukan berbagai macam kegiatan yang lintas agama, lintas suku, lintas ras. Kemudian kita juga memiliki komunitas ya, hijaber. Bapak Ibu bisa lihat, ini yang kita ambil di Jakarta, beberapa kegiatan dari para hijaber community Yusana yang pernah kita lakukan di kantor pusat Yusana sebelum pandemi COVID gitu ya. Oke. Dan di Surabaya apalagi kita pernah mengadakan acara juga, Bu Tuti pernah buat acara juga dan kita mensupport untuk pengembangan hijaber di sana. Oke, nah jadi saya pada tahap kesimpulan ya sore hari ini. Jadi kalau dicermati Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa dalam rapat tersebut yang diadakan di pesantren Miftahul Huda Al Azhar ya, di situ menjelaskan bahwa intinya setiap perusahaan direct selling yang sesuai dengan hukum positif itu artinya ketentuan, regulasinya, tadi perizinan dan lain-lain, maka dia sudah memenuhi kaidah yang tadi, kaidah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, kenapa? Karena dia tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia.
Sedangkan di Indonesia tadi hukum positifnya selalu mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam sisi agama dan juga nilai-nilai yang ada di Indonesia. Ya, jadi intinya kalau dia tidak menyatakan bahwa ini adalah MLM syariah, ya nggak ada masalah. Yang penting bisnisnya, praktek-praktek kesehariannya dilakukan dengan sejalan dengan kaidah-kaidah syariah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu yang haram yang mana? Nah, yang haram sesuai dengan pembahasan dalam rapat tersebut ya, ini saya cuplik dari APLI, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam rapat Dewan Syariah Nasional tersebut diputuskan bahwa yang dimaksud dengan haram itu adalah perbuatan money game, ya, yang berkedok MLM, yang menjalankan peraturan di mana kegiatan penjualannya itu hanya memanfaatkan pendaftaran peserta, lalu tidak sesuai dengan 12 persyaratan tadi bisnis yang sesuai dengan kaidah syariah. Nah, itulah yang dianggap haram, ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ya, dalam hal ini jika ada kesamaan dari apa yang sudah dilakukan oleh Yusana dengan 12 prinsip kaidah penjualan langsung yang menjalankan kaidah syariah, maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan melakukan praktek bisnis secara halal, ya. Kenapa? Karena memenuhi kaidah-kaidah yang tadi dijelaskan dalam keputusan Dewan Syariah Nasional tadi, gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Saya terbuka jika ada pertanyaan, mungkin bisa menjelaskan lebih detail, dan harapan saya ini memperjelas ya apa itu direct selling yang halal dan haram, dan Yusana ada di mana, gitu. Oke. Saya buka forum tanya jawab jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak Pak Roni, luar biasa. Saya baru pertama kali ini mendengar penjelasan yang seperti ini, kayaknya super duper komplit. Saya juga jadi tambah ilmu. Pak Roni, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Anes. Saya mungkin bacain dulu nanti kalau saya Anes sama Aga. Tunggu bentar ya, saya buka mic aja. Anes sama Aga, ntar. Saya buka berbarengan aja karena Anes sama Aga ini pertanyaannya barengan. Teman-teman nanti yang mau tanya, coba tolong diketik dulu biar agak teratur ya, karena saya akan buka mic. Jadi sebentar. Ya, silakan. Aga coba buka mic-nya, Ga, sama Anes. Udah. Oke. Silakan Pak Aga kalau ada pertanyaan, Pak. Oke, aku dulu ya. Silakan. Halo Pak Roni, thank you Pak Roni penjelasannya. Jadi dari penjelasan Pak Roni, sebenarnya saya sudah belajar sih sedikit-sedikit, dan memang yes, semua yang ada yang saya pelajari ternyata memang benar muncul ada di sini ternyata, karena saya melihat dari website PBNU juga. Oke, pertanyaan saya tadi di slide Ivanka itu hanya tercantum oleh Yusana Selsensial siapa Core Mineral dan Yusana Vitox. Apa yang produk lain juga tercantum juga nggak Pak? Ada Pak, sebentar. Saya akan share mungkin dokumennya aja, karena dokumennya ini terbuka. Jadi sebentar, saya akan kirim ke mana, ke Bu Ratna mungkin ya. Nanti saya kasih. Yes. Boleh. Karena itu juga jadi senjata kita untuk berjualan Pak. Maksudnya kita kalau kita bertemu dengan orang-orang yang fanatik, itu berguna sekali sih sebenarnya. Betul Pak Roni. Yang pasti Pak, saya bisa pastikan jadi produk kita itu semua yang masuk halalnya itu bukan salah satu gitu ya. Jadi semua varian produk itu kita lakukan sertifikasi untuk produk yang masuk ke Indonesia. Yes, saya nanti kasih Bapak dokumennya, share-nya. Sip. Oke, thank you Pak Roni. Anes, ada mau tanya? Anes, mic-nya di unmute dulu, Nes. Oke. Sudah, Coach? Sudah masuk suara saya? Ya, silakan, Anes. Oke, selamat sore Pak Roni. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, kita kan tinggal di Indonesia. Apakah untuk kedepannya Usana akan melegalitaskan produk-produknya ke pihak MUI Indonesia? Meskipun meskipun kita udah dapat legalitas dari Ivanka katakan, tapi kan
mungkin ada beberapa bahan yang dipakai di sana yang mereka bilang halal, tapi di Indonesia tidak. Itu begitu pertanyaannya Pak Roni. Terima kasih. Iya, saya jawab pertanyaan Ibu dulu ya. Yang pertama, jadi Bu Anes, kita dalam proses dalam titik ini sedang melakukan proses untuk pengajuan. Waktu itu sekitar waktu saya masuk 2008, 2017, 2018 itu sudah mengajukan proses untuk sertifikasi halal by MUI. Nah, lalu pada perkembangannya 2019, 2020 terakhir itu kita dapat informasi bahwa akan ada satu siklus namanya OSS ya. OSS itu online system. Jadi semua pengurusan dokumen yang berkaitan dengan izin dan lain-lain itu menggunakan sistem OSS. Bapak Ibu bisa googling OSS. Salah satu yang berdampak adalah siapa institusi yang memberikan sertifikasi halal. Nah, dalam sistem yang baru itu di OSS itu tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia. Itu, tapi ada beberapa lembaga lain yang menjadi bagian dari sistem OSS tersebut yang memberikan sertifikasi halal. Nah, saat ini kita akan menuju ke sana, Bu Yusana. Jadi kita kenapa waktu itu menunggu, karena baru beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Google juga ya, baru sudah ada Dewan Pelaksana saya lupa namanya apa gitu ya, tapi di situ organisasi tersebut yang melakukan verifikasi untuk semua produk halal di Indonesia. Nah, di dalamnya baru ada MUI. Kalau dulu MUI itu memiliki hak mutlak untuk memberikan fatwa halal untuk produk yang ada di Indonesia, gitu. Nah, jadi pertanyaan Bu Anes jawabannya yes, kita sedang mengarah ke sana dengan mengajukan untuk sertifikasi halal melalui kelembagaan yang baru yang Pak Jokowi baru putuskan 2020 yang lalu ya, Bu ya, gitu. Oke. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Roni. Yes. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak Roni dari Bu Tuti. Bu Tuti mungkin bisa di-unmute, bisa langsung tanya Bu Tuti, silakan. Sambil silakan Bu. Pak Roni. Ya. Tadi sepintas saya dengar untuk produk-produk usaha Indonesia Malaysia itu kan ada line khusus halal ya Pak Roni ya. Betul Ibu. Kan setahu saya kan basic raw material usana itu kan banyak yang dari zat aktif tanaman ya Pak. Betul Bu. Nah, yang saya tanya kan apakah memang di produk usana itu ada raw material yang produknya halal untuk negara-negara lain? Maksudnya misalkan Amerika, apakah ada bahan materi yang sama yang digunakan Indonesia yang itu masuk kategori halal gitu ya Bu ya? Non halal, yang kategori non halal justru yang saya tanyakan. Kalau halal mungkin tidak masalah ya. Ya, tidak Ibu. Karena kan itu ada basic line-nya katanya kan khusus untuk Indonesia Malaysia, khusus halal itu ada. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian apakah memang ada raw materialnya usana itu yang non halal gitu untuk di negara-negara lain? Ya, jawabannya ada Bu, pasti. Untuk negara lain, ya seperti market yang tidak memerlukan sertifikasi halal, kayak mungkin Eropa, Amerika, ya, Meksiko, Kolombia segala macam, itu mereka menggunakan raw material yang tidak halal. Ya, dalam hal ini mereka memilih raw material yang tidak halal. Pertanyaannya, apakah fungsinya menjadi sama, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang pertanyaan yang saya tanyakan juga. Jadi hebatnya Yusana, saintisnya adalah mereka bisa memformulasikan Bapak Ibu dengan ingredient yang berbeda, tetapi secara fungsinya itu sama, gitu. Jadi contoh misalkan mungkin sederhananya kalau kita mau membuat baju, ya baju itu bisa dari bahan yang katun, bisa bahan yang lain, gitu ya. Tapi secara fungsinya sama. Cuman apakah ini nyaman untuk market di tropis atau market di iklim dingin kan tentu berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi saya waktu itu saya tanyakan juga dengan ingredient yang berbeda, apakah juga pengaruhnya atau manfaatnya berbeda? Jawaban dia adalah bahwa kami selalu memberikan standarisasi yang sama setiap produk yang kita produksi. Jadi walaupun yang satu ingredientnya misalkan yang ini halal, yang ini tidak halal, non halal gitu ya, tapi manfaat dari produk atau ingredient yang digunakan tadi itu kurang lebih sama, Bu. Gitu. Begitu Bu Tuti penjelasannya, Bu.
Saya tanya lagi dari penjelasan Pak Roni tadi, katakan misalnya ada produk yang sama-sama untuk Indonesia, fungsinya sama ya, artinya untuk Indonesia dan untuk luar. Tetapi kalau yang Indonesia memang kan saya lihat jelas di situ kan ada halalnya ya. Tapi kalau yang luar di botol itu kan tidak ada halalnya. Nah, berarti itu menjadi sebuah pertanyaan ya bagi kita yang memang ini untuk membeli produk-produk luar itu berarti memang harus Betul, Bu. Ibaratnya dalam tanda kutip berhati-hati gitu ya Pak Roni ya. Betul Ibu Tuti, itu menjadi Karena concern kita. Kandungan kan, Betul Ibu. iya, kalau kandungan itu kan mungkin ini betul. Tapi kan raw materialnya yang berbeda gitu ya Pak Roni ya. Iya. Saya dalam hal ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan semua produk ya Bu ya, karena saya harus pastikan satu persandungannya tidak ada yang non halal ya, tapi dia tidak punya sertifikasi halal saja karena memang misalkan buat market itu nggak terlalu penting gitu loh Bu, sertifikasi halal gitu. Jadi saya kasih statement gini Bu, yang Ibu sampaikan bahwa produk di luar Indonesia apakah ada kemungkinannya non halal? Jawabannya yes. Tapi produknya apa, kita harus bicara satu persatu produk apa Bu, gitu loh. Karena bisa jadi memang betul-betul ingredientnya non halal, tapi bisa jadi memang ingredientnya halal, tapi memang mereka tidak melakukan sertifikasi halal Bu, gitu. Gitu Bu Tuti ya, jelas ya? Ya. Itu gimana Pak kita tahunya? Tapi saya rasa itu Bu, maaf. Gimana caranya kita bisa tahu, katakan misalnya ya, misalnya kita pas kebetulan keluar gitu ya. Kemudian kita pas di produk di sana kita membutuhkan misalnya nih core mineral dan usana fitok antioksidan gitu lah ya. Ternyata produk di sana ada kandungan dalam tanda kutip non halal. Nah, itu konfirmasi ke customer service di negara yang bersangkutan Bu. Ya, jadi customer service dia bisa memberikan informasi apakah produk ini memiliki sertifikasi halal atau tidak Bu. Ya. Saya tentu nggak hafal semua di tiap market ya Bu ya, di tiap negara lain. Tapi di customer service sama seperti kami sering ada pertanyaan dari orang Malaysia, Singapura yang beli di sini gitu ya. Dia nanya, yang Melayu ya, nanya, Pak ini Indonesia halal nggak? Halal karena kita ada sertifikasi IVANKA-nya dan kita share sertifikasi IVANKA-nya. Gitu. Jadi Ibu mungkin bisa melakukan yang sama ketika membeli produk yang seperti itu ya Bu ya, di luar. Iya. Makasih Pak. Oke. Tapi saya rasa itu jadi salah satu kekuatan juga loh Pak Roni. Gitu. Jadi kalau seumpama Indonesia memang sudah semua produk yang masuk ke Indonesia itu sudah memang halal gitu ya, sesuai dengan ketentuan halal, berarti kita itu punya kekuatan besar sebenarnya, karena ada beberapa soalnya ini kandungannya kurang lengkap, ini pakai yang punya ini pakai. Nah, kita dari sudut itunya malah kita punya sesuatu power yang bisa menjawab bahwa kenapa beli di Indonesia aja gitu loh, karena sudah terjamin halalnya. Makanya gitu. Bapak saya rasa Ibu, itu satu strong point. saya ingin Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa kita tidak ingin semua produk masuk ke Indonesia gitu loh. Kalau tidak ada sertifikasi halalnya. Banyak orang tanya, kok Pak, ini nggak ada Pak, probiotik nggak ada, Copaprem belum ada, segala macam belum ada. Kalau ditanya kita mau nggak itu masuk? Jawabannya pasti pengen mau masuk, Bu. Cuman kalau mereka belum bisa memberikan sertifikasi halal untuk produksi yang kita mau tadi, tentu kita tidak ingin itu dijual di Indonesia. Gitu. Itu selalu poin yang saya jaga, Bapak Ibu sekalian. Aroni, by the way, Malaysia ada probiotik kayaknya Pak? Probiotik mungkin ada Bu, tapi yang mungkin nggak halal ya, karena marketnya mungkin mereka untuk yang Chinese ya Bu ya, gitu. Oh oke. Berarti probiotik yang di Malaysia itu belum punya sertifikasi halal ya Pak ya? Dari IVANKA? Saya belum bisa katakan itu karena saya belum punya dokumennya Bu, gitu. Yes. Pak Roni, satu lagi, apakah dari luar itu halal nggak Pak Roni ya? Apa Ibu maaf? Esensial dari luar itu halal nggak ya? Esensial Bu. Ya, kandungannya. Dari mana Bu ya belinya Bu? Dari Amerika, dari Singapura, dan dari Australia. Wah, saya harus cek tuh Bu. Saya nggak hafal itunya sih Bu. Nanti bisa saya tanyakan Bu Tuti. Coba saya tanyakan ke mereka ya. Ibu bisa WA mungkin ke saya produknya apa. Nanti saya bisa bantu konfirmasi ke tim regulatori di home office untuk saya tanyakan ya Bu ya. Gitu. Satu lagi ya Pak Roni. Baik, silakan Bu. Pak Roni, setahu saya memang kalau MUI akan mengikuti IVANKA ya, karena saya juga pernah membaca itu. Tetapi ya, untuk produk-produk usana yang sudah mendapatkan sertifikat IVANKA,
Bisa nggak kita dapatkan dengan mudah, kita download dari Yusana? Nggak tahu dari nanti linknya yang mana, apa bisa kita dapatkan dengan mudah gitu untuk semua produknya? Ya, bisa Ibu. Jadi saat ini kita akan share dokumen tadi yang ada kita punya yang halal itu. Saya akan share ke Ibu atau ke siapapun yang minta sebetulnya. Jadi gini Bu, yang menarik ini Yusana. Beberapa waktu lalu ya, associate kita diberikan dokumen oleh katakanlah kompetitor lain. Saya punya ini loh, punya dokumen OSS, saya punya SIUP, perusahaan kita yang baru punya dokumen BPON dan lain-lain, Bu. Kita bilang bahwa kita juga punya sih sebetulnya gitu loh. Tapi kita tidak menggembar-gemborkan itu gitu loh. Karena kita percaya bahwa apa yang sudah kita sampaikan dan kita jalankan bisnis ini kita punya pegangannya gitu loh. Nah, jadi kita tidak melakukan promosi dengan melakukan sharing sertifikasi itu kemana-mana Bu gitu loh. Kecuali Bapak Ibu minta pasti kita kasih, gitu kan, kita kasih. Nah, tapi saya menggarisbawahi bahwa Yusana cara kita mempromosikan produk kita adalah dengan kekuatan produk kita tentunya, dengan manfaat apa yang bisa didapat dengan mengkonsumsi produk gitu ya. Tapi kalau Ibu Bapak butuh materi itu untuk promosi, kita pasti bisa share Bapak Ibu, karena itu dokumen terbuka yang bisa digunakan oleh siapapun. Oke Pak Roni, makasih karena kadang-kadang itu customer juga ada yang menanyakan itu. Banyak yang minta ya Bu Tuti ya. Nggak apa-apa Bu, kita akan kasih Bu. Betul. Iya. Boleh. Oke. Ya, makasih, Thank you Bu Tuti. Ini ada lagi satu Pak dari Bu Gung Atnyaswari. Bu Gung bisa dibuka mic-nya? Bisa tanya Selamat langsung. sore Pak Roni. Yes. Selamat sore. Pak Roni, tadi saya lihat di sertifikat yang APLI itu Pak, di sana kan tercantum berlakunya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Saya update Bu, boleh? Karena materi saya bikin tahun lalu Bu. Pak Hendra, Bu Ratna mungkin tahu. Saya pernah share materi ini ya, tapi setiap tahun kita pasti punya ya update-nya. Saya kasih ke Ibu yang terbaru ya, 2021 ya. Oke, saya notit. Iya. Itu Pak Roni. Dan baik, yang lain sudah terwakili tadi pertanyaan saya, kalau umpamanya kita membeli produk yang nggak ada di Indonesia itu gimana gitu bagi yang teman-teman yang benar-benar memperhatikan halalnya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Roni. Yes. Nanti saya minta PowerPoint-nya sama tadi bahan PowerPoint-nya ini ya Pak ya, sama pembaharuan APLI-nya ya Pak ya. Iya, boleh. Kunci saya Bapak Ibu sekalian nanti ketika dokumennya saya share bentuknya berupa PDF ya. Lalu yang kedua mohon pastikan tidak melakukan perubahan terutama dari keputusan fatwa tadi gitu ya. Jadi saya tadi PowerPoint saya kutip ya sumbernya, lalu juga keputusannya secara utuh supaya kita semua tahu bahwa ini bukan Yusana yang buat gitu ya, tapi adalah Dewan Syariah Nasional yang memutuskan fatwa produk atau bisnisnya dilakukan dengan syariah halal atau haram tadi gitu ya. Oke, saya bisa share Bu Ratna nanti. Ya, thank you. Ada saya kasih 2 menit terakhir pertanyaan. Kalau nggak ada, kita mau closing biar Pak Roni nanti bisa prepare. Jangan lupa, by the way, yang sudah hadir hari ini, kita support Pak Roni nanti malam jam 7 malam di Yusana. Jam 7 malam WIT, jam 8 WITA, jam 7 WIT, jam 8 WITA. Kita support Pak Roni dan itu materinya bagus banget ya teman-teman tentang bisnis. Jadi teman-teman kalau bisa hadir semua di sini, ada berapa orang yang hadir? Saya lihat dulu, saya absen 15 orang termasuk Pak Adi, berarti Pak Adi nanti harus datang juga jam 7 malam. Jadi pastikan datang tolong Pak Adi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasihkan ke saya. Oke, Bu Tuti silakan. Satu lagi boleh. Oh, silakan Bu Tuti, silakan. Mau ditanyakan ya. Oh ini tadi kan sepintas Pak Roni pernah di dalam sistem bisnis. Saya menjadi paham sekarang sistem bisnisnya tentang halalnya ya di sistem dan produk jadinya kan. Tadi disebutkan untuk bonus itu tidak melebihi dari 40% gitu ya. Pokoknya bonus dan reward segala macam. Nah, saya ingin diyakinkan lagi dengan reward-reward yang selama ini diberikan gitu ya kepada yang memang sudah berhak gitu. Apakah itu memang sudah tercover di dalam 40% tadi itu, ataukah itu masuk ke dalam salah satu, mungkin kalau di manajemen itu kan ada budget untuk promosi dan lain sebagainya gitu. Nah itu kaitannya gimana nih tentang kehalalan nih?
budget promosi atau budget bonus gitu aja. Betul, Bu. Jadi itu adalah keseluruhan, Bu. Apa yang kita berikan kepada associate dalam bentuk komisi, dalam bentuk insentif trip, dalam bentuk promosi dan lain-lain, itu menjadi kesatuan dari angka yang 40% tadi, Bu. Gitu. Jadi kita memastikan bahwa Usana tidak memberikan komisi atau bonus atau insentif kepada associate melebihi angka 40% tadi. Contoh misalkan, saya sering ada associate tanya, Pak, lihat deh Pak, saya belanja di sana sekian, dapat bonus sekian, saya belanja di Usana sekian, dapatnya sekian, gitu ya. Lebih besar mana Pak? Oh, lebih besar di sana, Bu. Tapi saya izin menyampaikan informasi bahwa ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 ini yang ada di layar, itu menggarisbawahi angka 40%, Bapak Ibu. Nah, memang secara teknisnya nggak bisa kita belanja 10 juta langsung dapat 4 juta misalkan komisinya, nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi setiap tahun kami melakukan verifikasi oleh Departemen Perdagangan tadi dan juga kita punya namanya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Karena kita adalah PMA, jadi kita diaudit Bapak Ibu, diaudit ya. Itu kita akan transparan, apalagi mereka juga pasti dengan berbagai macam cara, misalkan mereka menjadi member di sistem kita dan lain-lain, mereka mengadakan audit. Apakah payout yang kita berikan ya itu melebihi 40% atau tidak? Ya, PO tadi yang berkaitan dengan insentif, berkaitan dengan promosi segala macam itu masuk dalam situ Bu Tuti gitu. Jadi Usana sangat concern tentang situ karena saya bisa pastikan ada beberapa perusahaan yang izinnya dicabut karena tadi Bu, dia terlalu memaksakan promosi di awal karena mungkin perusahaan baru ya, ingin menarik sebanyak mungkin orang, pasti yang dilakukan adalah membuat orang menarik dari sisi komisinya gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah dia berpikir untuk jangka panjang? Seperti yang kita lakukan sekarang udah 28 tahun gitu ya. Nah, itu yang kita jaga. Dan Ibu Bapak mungkin tahu Usana juga sangat concern tentang masalah income disclaimer, ya produk disclaimer gitu ya. Kalau Anda lihat kita sangat sangat memperhatikan itulah gitu ya, sangat rewel, jangan sampai ngomong sesuatu yang overclaim gitu kan. Kenapa? Karena tadi Bu, kita ngejaga itu. Jangan sampai kita menjadi hasil auditnya tidak bagus, akhirnya license kita yang tidak bisa digunakan untuk bisnis di Indonesia gitu Bu. Itu penjelasan saya mungkin Bu ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Yes, terima kasih. Thank you banget Pak Roni. Terima kasih semua yang sudah hadir. Kita mau closing. Mari kita respons, say thank you ke Pak Roni, teman-teman semua sambil kita membiasakan untuk berinteraksi di Zoom ya. Yes, terima kasih. Thank you. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Saya juga lagi ngetik nih, jadi makanya nggak berlanjut ya. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa budayakan kayak dari Bu Agung, Bu Felicia, Bu Lili, thank you. Ya, Pak Roni, thank you banget. Saya rasa ini benar-benar mencerahkan kita semua ya, tidak hanya teman-teman Muslim, tapi juga kami berdua. Jadi bisa mengerti gitu tentang bukan hanya kalau biasanya terutama kami mikir mungkin produknya halal gitu ya, selalu fokus produknya halal. Tapi sebenarnya bisnisnya halal itu juga mencerahkan gitu. Betul Pak. Dan ternyata memang walaupun kami bukan dari Muslim, kami melihat bagus banget ya sebenarnya kalau memang bisnis halal itu gitu. Betul. Karena terutama tentang ya misalnya yang di atas lebih banyak daripada di bawah yang begitu-begitu. Terus kemudian payout-nya yang tidak melebihi batas ya. Nah itu buat kita punya kelebihan jadinya ya. Walaupun kayak seolah-olah komisinya kok tidak sebanyak perusahaan lain gitu. Nah, tapi yang jelas kita halal gitu. Jadi itu itu bagus untuk teman-teman Muslim. Ini malah kita promosikan dengan cara itu. Saya izin Pak Hendra kalau saya melakukan closing sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu sekalian pertama confident ya menjalankan bisnis ini. Seperti juga saya Bapak Ibu. Saya Muslim, saya menjalankan bisnis sebagai corporate dengan rasa percaya diri. Kenapa? Karena sebelum bergabung tentu saya juga memastikan saya ini bekerja menganggap pekerjaan saya sebagai ibadah gitu loh. Pertanyaannya, apakah pekerjaan saya dengan cara yang benar gitu ya? Nah, saya memastikan itu Bapak Ibu dari sisi produk, dari sisi bisnis, dari sisi bagaimana cara kita berinteraksi dengan associate gitu ya. Nah, yang kedua, ketika ada orang-orang mungkin yang mempertanyakan atau ingin menggali tentang bisnis direct selling Usana ini halal atau haram, kita harus terbuka, gitu ya. Kita harus terbuka. Artinya kita justru membuka ruang diskusi seperti sore ini saya senang. Kemarin Bu Ratna minta saya bilang, oke Bu, saya akan bantu jelaskan.
Jadi kita ingin justru apa argumentasi dari mereka kalau mereka punya statement misalkan, oh MLM ini haram. Ya, saya bisa jelaskan tadi 12 pasal tadi itu masuk di dalam bisnis keseharian yang Yusana lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya, apakah kalau direct selling yang tidak syariah itu haram? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tentu tidak, gitu ya. Memang ada direct selling yang menggunakan statement syariah, ya, MLM syariah, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu nggak ada masalah. Artinya mereka memang sudah punya keputusan dari Dewan Syariah Nasional sebagai direct selling yang halal, ya. Tapi bagi perusahaan direct selling yang tidak melakukan statement resmi sebagai perusahaan direct selling yang syariah, bukan berarti non halal gitu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan secara logik dan penuh percaya diri, karena kita punya penjelasan dari keputusan DSN tadi gitu ya. Baik, itu saja, terima kasih, semoga membantu. Sukses buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yes. Thank you Pak Roni. Thank you teman-teman semua. Jadi sampai jumpa nanti ya. Kebetulan sangat berhubungan sekali apa yang akan dibawakan Pak Roni nanti jam 7 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, sampai jumpa semua. Terima kasih, Rendra semuanya. Jangan lupa datang nanti jam 7 kita support Pak Roni. Oke? Bye-bye. Bye. Bye.